Wah sudah ngerti wis para lintar konsepnya atau saya terus kok tinggal ngawas duit baik orang-orang itu kurang salah lah ya rekan-rekan sekalian. Masa sekarang itu menentukan masa kemarin, benar nggak? Hari ini rekan-rekan sekalian menyesali hari kemarin nggak sih? Apa yang Anda terima sekarang dan penilaian Anda sekarang pada diri Anda itu akan. Jadi kalau misalkan proton dan elektron itu bergerak-geraknya tidak aktif, kurang aktif, tidak beraturan, maka intisar itu akan meregang. Ketika meregang itu akan jadi bibit penyakit. Dan ketika meregang juga yang namanya intisar, rekan-rekan sekalian, itu gelombang elektromagnetiknya itu menjadi melemah, bahkan hilang. Bisa dipahami? Proton elektron ini ditentukan oleh pikiran yang positif. Oke. Pikiran yang positif itu tidak cukup, benar nggak? Harus dicukupi dengan ucapan yang positif. Jadi kalau seseorang itu mempunyai pikiran yang positif dan ucapan yang positif, maka secara otomatis proton dan elektron itu akan aktif. Kalau aktif berarti sel menjadi aktif. Kalau sel aktif berarti orang tersebut jasadnya sehat. Gelombang elektromagnetiknya juga akan kuat. Oh, pantesan. Tapi di lapangan rekan-rekan sekalian ada yang pikirannya positif, tapi ucapannya tidak positif. Ada yang seperti itu. Ada yang ucapannya positif, tapi pikirannya negatif. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Bisa kita evaluasi rekan-rekan sekalian, kita evaluasi bersama-sama. Masih bisa dikendalikan? Oh siap. Baik. Berarti ketika yang disebut caam atau perang itu adalah seseorang yang apa? Dari itu yang mempunyai pikiran dan ucapan itu dibagi tiga. Satu, ucapan itu tertuang dalam tulisan. Dua, ucapan tersebut itu tertuang dalam bahasa verbal. Dan yang ketiga, ucapan positif itu tertuang ke dalam gestur. Kebanyakan jalan semangat beda dengan itu. Ayah itu ya. Kalau tujuan yang kemana itu kemana tuh gaya? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke. Bapak itu sih sebetulnya mau kan jadi innama akmalu ini wa innama likuli amrin. Setiap pelaku perbuatan manusia itu tergantung kepada dan setiap kehidupannya itu dia akan hidup di dalamnya. Yang itu apa? Niatnya berarti. Benar nggak? Oke. Apa yang disebutnya? Niat itu apa? Ya kan aja bahas ini. Ya boleh. Pikiran positif, ucapan positif itu namanya nih. Jadi niatan lawan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Oke. Well ini well. Ayat kita menutan ayat. Yang sebelah kanan saya tanya 2025. Yang sebelah tengah saya mau tanya 2025. Yang saya tanya rekalanya jadi lagi tulus
Pakai dong kalau pas pakai dulu. Baik rekan-rekan sekalian, nih dan benar kita berperang dengan yang namanya diri kita sendiri apa? Apa itu? Hawa nafsu teh naon dan nafsu teh butuh coba untuk nafsu. Anda tidak nafsu makan, ningali sakit nafsu, ningali pengajian nafsu, ningali pasangan nafsu. Jadi namun apa yang disebut dengan namanya apa tadi itu? Kita berperang itu setiap detik dengan niat kita karena sering orang itu di luar sana itu niatnya berubah-ubah, benar nggak? Oh, itu kan, oh apa maksud kecilin supaya bisa mengobati keluarga sendiri, supaya saya tidak bisa terkena penyakit. Hari pas bisa, tak mau nyambang. Padahal ketika namanya di sini. Padahal di awalnya memang supaya bisa mengobati keluarga sendiri. Oh iya. Saya menang dari terapi bisa mengobati. Dan itu ya. Hari pas pelanjut kita. Sudah. Ini orang sana nggak usah. Itu biasanya seperti itu di luar sana mah ada. Nah ada satu problem. Balik lagi kalau yang sering berubah-ubah benar. Apa sih yang disebut niat itu? Sama nggak niat itu dengan perasaan? Niat itu sama dengan perasaan. Mungkin bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Ulang, sedikit ulang. Ada selisih. Niat itu rasa, rekan-rekan sekalian. Sesuatu yang menentu. Tapi rasa itu adalah kumpulan dari perasaan-perasaan yang terjaga. Rasa itu rasa menentu. Yo amis, yo asin, yo pahit, yo paham. Itu rasa berarti kan? Menentu kan? Benar ya? Yo sengit, yo bau. Kira-kira itu udah menentu nggak? Menentu rasa itu rekan-rekan sekalian. Tapi rasa itu adalah kumpulan perasaan yang terus terjaga. Bisa dipahami? Perasaan itu terdiri dari pikiran dan ucapan. Masalah ucapan, banyak orang yang menyangka bahwa ucapan itu adalah bagus saja. Tahu bagus? Ucapan itu hanya bahasa verbal. Padahal ucapan tersebut itu terdiri dari 3. Bahasa tulisan, bisa diungkapkan dengan bahasa verbal, dan bisa diungkapkan dengan isu. Jadi ketika seseorang itu dia yakin saya bakal bisa gitu. Saya bakal bisa mendapatkan mobil mewah, rumah megah, bisa jalan kaki yang bersafari. Kalau bang barang ini pas saya kasih saya mundur. Bahasa Tambara itu ya usung itu bahasa Tambara ini. Namun tidak bisa bahasa Tambara, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Oke, balik lagi. Ada juga nih pikiran yang bagus, ucapan yang bagus, di mana mewek itu. Ayah kamar dulu. Parolat itu duit nanti itu. Ayah cai makan. Dia ini dinadepi atau dinastatus. Parolat balatot. Bila tetap pon.
Lebih adil. Ah, ayah semua. Oh ya ini kira status deh ayah semua. Emang semua. Ayah begitu ayah. Ada di sini. Ada yang seperti itu ada. Iya yang seperti di sini. Pasti ada di sini. Nggak ada ya yang sebelah kanan saya nggak ada ya. Di sebelah tengah saya nggak ada ya. Di sebelah kiri saya nggak ada ya. Oke, baik. Apa? Di sini kamu susah. Oke, yang kedua. Yang kedua ya. Berarti kan tadi bahasanya apa tuh? Bahasanya terukir. Tapi di status sosial media ya gambar sono, gambar mewek atau cari mata si cara. Ayah kayak mau tanya mau ngambil. Ada yang seperti itu ya. Satu, utang bakal merusak niat berarti. Sementara kata Allah, manusia itu akan hidup pada niatnya. Oke, niat itu adalah terdiri dari apa tadi? Pikiran dan ucapan yang terjaga. Baik. Dinas status sering seriti. Bahasa satu lagi. Tapi lamun dari lupa, dari ngobrol ada yang seperti itu. Loh ini rumah saya baru lagi tidak mobil kira-kira apa itu kira-kira ya apa itu mau gitu dari kebayang nggak rekan-rekan sekali lebih emot status ada wae ucapannya itu bagus kemudian apa caranya aja ya gesturnya gerakan tubuhnya itu meyakinkan. Kira-kira orang yang seperti itu akan berhasil nggak sih? Kapan ditambah otak kita? Nah itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang utama itu kodrat itu. Nah, lain itu lain jauh, lain manusia. Ini mah pancit hati. Kan di lapangan masuk kudu ini. Kalau di lapangan itu harus fleksibel. Mewah susah. Baik, berarti siapapun orangnya yang disebut dengan filosofi center ini mereka-rekan sekalian, dia akan mensyukuri masa lalunya dan dia juga akan berhasil di masa yang akan datangnya adalah ketika seseorang bisa menjaga pikirannya saat ini dan ucapannya saat ini. Oke, saya lihat tuh, ya ngomong, semangat itu. Saya lihat dulu matanya satu-satu sih. Banget cuma rekan-rekan sekalian itu. Kan sekarang hasilnya fase kuantitas. Kuantitasnya berarti gitu ya. Loba duit, loba waktu, loba rezeki anu berkah, loba renas. Kira-kira saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian dengan konteks keilmuan ini, kira-kira rekan-rekan sekalian akan banyak waktu nggak sih? Kira-kira Anda bisa banyak uang nggak sih? Kira-kira Anda rekan-rekan sekalian akan banyak rezeki yang berkah nggak sih? Kira-kira di ilmu ini rekan-rekan sekalian bisa banyak rekreasi yang baik nggak? Saya pikir fase kuantitas ini adalah fase bangkit. Benar nggak? Fase bangkit itu benar. Kalau pagi hari masuk cerah, orang-orang biasanya bangun, gitu ya. Teks hari kan,
Tapi kan pagi hari itu biasanya kalau yang normal itu bangun. Iya beginilah. Pancet omen bahwa di momen Badan Pancasila kan pertama kita harus mengetahui identitas. Yang kedua kita harus apa? Kuantitas. Yang ketiga yang keempat itu apa? Totalitas. Jadi kalau kita kemarin saya sudah menemukan identitas saya, peran saya sekarang ini. Saya seorang terapi, saya seorang pegawai, saya seorang pemimpin, saya juga sebagai investor. Enggak kan sudah masing-masing, benar nggak? Kalau sekali kita kemarin di bulan-bulan kemarin kita juga berpikir mencari impian kita apa sih yang sebenarnya yang saya inginkan, benar? Dan di bulan kemarin juga kita itu sudah mempunyai kesan. Sekarang dikuatkan rekan-rekan sekalian, kalau Anda sudah mempunyai peran, Anda juga sudah mempunyai impian, Anda juga sudah mempunyai kesan, saya harus berdiri tetap untuk masa depan saya. Sekarang dikuatkan, berarti itu akan terjadi, benar? Akan terjadi, benar? Kira-kira yang akan terjadi siapa, cuy? Luar biasa. Terima kasih. 98,88%. Akan terjadi, benar? Jika kita mampu, berarti apa? Menjaga pikiran positif dan menjaga ucapan positif. Itulah. Saat nyawas tuh bisa kita mana wae geus kawas tuh dan geus kawas tuh. Jadi ngapain? Factory. Di ruangan saya. Berarti itu bulan rekan-rekan sekalian. Bahwa Lawastu itu adalah satu peristiwa, kebayang ya rekan-rekan sekalian, kita pernah nih terasa sholat karena tinggal jagat karena tinggal gawe lalu saya lakukan benar, tapi benar sih dari seperti gitu. Di luar sana banyak yang seperti itu, banyak kan? Kebayang kan rekan-rekan sekalian, di belakang hati itu ada bunga. Jadi kalau hati ada lubuk, pernah mendengar lubuk hati? Kalau lubuk adalah kotor, biasanya hatinya juga kotor. Bisa dipahami? Jadi wastu itu sama dengan bagaimana kita bisa membersihkan hati. Makanya rekan-rekan sekalian, di wastu sekarang dalam rangka bagaimana kita bisa mempertahankan pikiran tadi, bisa mempertahankan niat tadi, maka dikuatkanlah Fuadnya supaya lamun kalian kata joget jadi duit jadi tangannya. Maksudnya seperti dari ritualnya nggak sih? Awas rekan-rekan sekalian, isi salah satu ya. Jadi dengan wastu sekarang itu, sebelum wastu itu ada satu arahan nanti ya, yang akan diarahkan dulu apa yang harus dilakukan. Setelah itu rekan-rekan sekalian itu kan mempersiapkan hati kita, kan? Apa yang akan dituju, apa yang akan kita fokuskan, apa yang akan kita raih dengan cepat. Karena banyak rekan-rekan sekalian yang schizofren, pikirannya itu terpecah belah. Nah makanya diarahkan dulu. Nanti rekan-rekan sekalian ada pengungsian energi. Setelah pengungsian energi, rekan-rekan sekalian energi pada dirinya, orbitofrontal cortexnya itu difungsikan. Kita harus mengenang juga ya, mengenang berarti ke belakang. Karena Anda mendengar yang namanya puja ya. Kalau di Sunda itu pusakanya itu apa? Puja. Nggak lama pas berangkali namanya keluar dari Sunda jadi pusaka. Tapi dari dulu berarti kan dari 1471 Masehi itu ada. Rekan-rekan sekalian pernah mendengar ada yang namanya puja Ciumanara. Nah ada puja Ciumanara ini kan. Cium itu burung, wanara itu monyet. Oh ya, burung monyet.
Jadi bakal ilmu pintar, saking pintarnya, saking cerdasnya. Cerdas itu di sana sama dengan dia itu gampang apa ya? Jadi disebut cerdas apa? Kata saya begitu ya. Enggak rekan-rekan sekalian. Dan untuk cerdas antara tangan, bisa dipahami. Nah, ciumanara abaya kata-katanya gitu. Jadi makanya mengenang ya. Jadi ada pusaka Ciumanara, Raja Ciumanara yang dari 1471 itu masih tersimpan di tempat ini. Nah, pusaka tersebut rekan-rekan sekalian, gede mana pusaka tersebut dengan diri kita energinya? Gede diri kita, pas hati-hati. Kita megang pusaka tersebut itu bukan berarti kita mau memujakan dia, tapi kita mengenang bahwa dulu ada seorang yang sangat luar biasa. Dia pemberani, dia juga mempunyai ketakwaan yang tinggi, pernah memegang ini, dan saya juga mudah-mudahan menjadi orang yang pemberani juga dan mempunyai ketakwaan yang tinggi. Maksudnya kita megang itu adalah supaya kita menang gitu loh. Nanti kan susunannya ya, ada yang ke satu, kedua, dan ketiga. Yang ke satu kan kita pegang semuanya sebetulnya, tapi Anda supaya paham ya, di sini datang muda eta. Jadi rekan-rekan sekalian mengenal bahwa Raja Ciumanara itu ya, adalah seseorang yang pernah memegang pusaka Raja Ciumanara tersebut. Dia terkenal dengan keberaniannya dan ketaatannya. Dia selalu sampai pada target itu loh, rekan-rekan sekalian. Nah makanya mudah-mudahan kita juga seperti leluhur kita yang seperti itu gitu. Yang kedua, ada yang namanya Pujang Raja Mala, rekan-rekan sekalian. Pujang Raja Mala itu, rekan-rekan sekalian, dari dulu dari mulai Prabowo Siliwangi Surya Kancana itu dipakai. Dan rekan-rekan sekalian, orang yang pernah memegang pusaka Raja Mala tersebut, Pujang Raja Mala tersebut, dia selalu mempunyai solusi di dalam setiap kesulitan apapun. Nah, dengan kita memegang itu, mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang selalu ada solusi di setiap kondisi. Dan yang ketiga, ada yang namanya Pujang Semar. Semar itu perlambang seseorang yang dikenal di setiap sisi kanan, dari mulai pejabat, pertengahan, bahkan dengan paling bawah, termasuk dalam cerita Mahabharata juga ya rekan-rekan sekalian ada yang seperti itu. Nah jadi orang Semar itu dikenal di berbagai sisi dengan kebaikan yang pernah diukir oleh dirinya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan kita juga dengan mengenal hal yang demikian, kita juga teringat dan terngiang bahwa saya juga siap dikenal di berbagai sisi. Saya juga siap memberikan warna yang positif pada berbagai sisi, dan saya juga siap mempunyai kesan baik dimanapun, kapanpun dan siapapun. Oke, susunannya seperti itu. Jadi pemegang dulu, nggak usah lama-lama. Anda mudah-mudahan saya, berarti kan seperti tadi ya rekan-rekan sekalian, saya mempunyai keberanian dan ketaatan, saya selalu mempunyai solusi, dan saya juga dikenal di berbagai sisi dengan kesan yang baik. Tuh. Setelah itu kemudian nanti ada 7 kembang yang harus diusapkan, 7 kembang yang diusapkan pada muka. Oke, air yang kembang yang diusapkan pada pada muka, yang isinya itu 7 bunga ya. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian, itu simbol yang rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ya. Jadi kita seperti hanya tidak benar ya rekan-rekan sekalian, itu selalu menjadi warna positif dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nanti ingat rekan-rekan sekalian, seperti ini bisa rekan-rekan sekalian ini, mulai pakai gerak lampu ikut, gerak dulu, kan itu mau pindah bujur, tapi kan tadi masih bujur namanya.
kecuali menjadi punah. Ini esensinya rekan-rekan sekalian. Yang paling penting itu esensinya, intinya betul. Bagaimana simbol tersebut itu, kan ya, misalkan kita membasuh berkumur, kita teringat ya Allah, mudah-mudahan seperti halnya air ini membersihkan mulutku, mudah-mudahan dari saya sadar saat ini mulutku itu bersih dan tidak menyakiti orang lain. Harusnya seperti itu, dan kita bisa mengevaluasi, oh dari tadi asar sampai dengan maghrib mulut saya menyakiti orang lain nggak sih? Itu esensinya, benar. Setuju nggak rekan-rekan sekalian? Ketika kita membasuh telinga, mudah-mudahan apa yang saya dengar itu menjadi kebaikan hidup saya, apa yang saya dengar juga itu menjadi sebuah semangat bagi saya. Seperti itu terus, itu esensinya. Jadi ketika nanti Anda juga rekan-rekan sekalian ada air kembang tersebut, rekan-rekan sekalian basuhkan ke muka dengan tertib, mudah-mudahan ya, saya berarti kan mempunyai wajah dan pandangan serta sikap hidup saya itu disukai oleh orang lain. Jadi Anda jangan berharap apapun itu semuanya dibenarkan oleh orang lain. Benar nggak? Karena tidak akan semua orang itu membenarkan Anda. Setuju nggak? Jadi ketika kebayang rekan-rekan sekalian, banyak yang down setelah dewasa. Saya siap perang katanya gitu. Balik lagi, mau saya lupa mencakitan seberasa. Nah, justru itu dewasa, setelahnya dewasa apa sih? Pas Aima yang perang, nggak jadi gitu. Anda siap nggak tetap semangat ketika apapun yang terjadi di lapangan setelah itu? Kita cukup menjaga itu gitu. Maka itu akan fungsional ketika kita jaga 10 hari, 10 minggu, 10 bulan. Itu harusnya sudah terwujud paling lama. Ya bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Dan setelah itu baru berarti rekan-rekan sekalian ke 7 panjuran ya. Nah setelah itu baru rekan-rekan sekalian diwastu berdoa diwatu. Ada gambaran dengan wastunya. Wah, jangan sampai rekan-rekan sekalian wastu sekarang itu adalah menjadi sia-sia, kan? Jangan jadi sia-sia. Bukan aing. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Apa siapa jadi batu? Jadi kalau nama sudah kita lakukan itu menjadi aing. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian kan? Intinya, Anda ingin berhasil di masa yang akan datang. Apa tadi? Anda jadi orang terbaik sekarang. Kalau hari besok Anda ingin berhasil nih, Anda jangan bangun dia. Yang berhasil jam 8, Anda bangun bisa agak cepat. Anda ingin berhasil di jam 8 pagi, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Di jam 4 tersebut. Berpikir dan berusaha positif. Itu banget. Oke. Sehingga rekan-rekan sekalian, itu akan menjadi satu bentuk garis sebenarnya, kumpulan titik-titik tindakan yang terus-menerus dan sambung menyambung sehingga Anda adalah orang-orang yang akan berhasil. Segitu dulu ya. Suara kita tadi coba tinggi ya. Iya. Nggak ada ya. Tadi dari lomba apa? Public speaking jangan ada Jabarin itu di paralel tuh. Supaya ngomong lawan itu terus ngomong. Ada yang seperti itu tadi ya? Ada. Terus ada satu lomba itu berdiri 5 orang. Pokoknya itu dalam barangan disesek itu kalau yang pakai yang nah, seperti itu kan. Oke, kenapa jangan terlalu banyak tuh? Ketika Anda menawarkan
Eh, itu akan menjadi distract. Akan menjadi distract. Itu salah, track itu jalan, akan salah jalan gitu maksudnya. Maksudnya kita mau ke kanan, ternyata ke kiri gitu tanggapannya. Makanya kan kita dianjurkan, benar nggak? Kalau kita lagi ngomong, kebayang nggak? Kalau kita dalam GM Marwah ya, dimulai itu dari tangan kiri dan kaki kiri, tapi kita harus ngomong dari sebelah kanan. Kira-kira liar itu sih? Liar itu? Liar itu? Liar. Bisa dipahami, coba nih kayak dulu sakitnya. Gampang nggak disiasati seperti itu? Bisa disiasati, makanya berarti kita harus di posisi sebelah kanan dari audien kita. Kenapa demikian? Karena otak manusia itu ada otak kanan dan otak kiri. Ada prosesor, ada RAM, ada penyadur data, ada penggerak data. Jadi kalau kita ngomong di sebelah kirinya, biasanya orang tersebut itu lebih analitik. Setelah itu bisa dihukum. Nah gitu ya. Nah kalau di sebelah kanan, maka orang tersebut itu memandang bahwa oh ini apa yang dia katakan harus saya katakan. Gitu. Lebih cenderung seperti itu. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian udah bosan dengan bahasa saya ngomong terus, saya kira-kira perong gigi saya gini mulut saya. Benar nggak? Kan kita lagi ngobrol dengan audien, benar nggak? Supaya audien merocos itu angus. Ayam kering. Iya, hanya mulutnya rekan-rekan sekalian. Dia akan berhenti. Tapi kalau Anda melihat di antara keningnya, benar nggak? Di antara keningnya juga satu. Di antara alisnya berarti di keningnya. Maka orang tersebut itu akan terus membara-bara menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada diri. Oke, di ilmu ini kita pelajari benar. Oke, Anda jadi seorang psikolog ini. Tinggal ijazah. Baik rekan-rekan sekalian, sudah siap semuanya? Siap untuk diwastu? Siap? Sudah siap? Siap yang sebelah kanan saya? Yang sebelah tengah saya? Yang sebelah kiri saya? 2025. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jalan. Terima kasih orang-orang yang istimewa dan luar biasa. Anda saat ini istimewa. Saya yakin Anda di menit kemudian, di hari kemudian, di tahun kemudian tetap menjadi orang-orang yang istimewa. Kalau dulu tempat ini menjadi saksi dari orang-orang yang luar biasa, saya yakin rekan-rekan sekalian juga akan mau dan mampu menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan diri ke sini. Camkan, sediakan wadahnya dulu kita, benar ya rekan-rekan sekalian, bahwa saya terkenal itu semua. Lihat sejarahnya ini tempat ini rekan-rekan sekalian. Gus-gus itu bagiannya. Rekan-rekan sekalian juga sama dan sebangun dengan saya, bagian dari raksasa diri. Oke, kalau saya berhasil bisa membangun komunitas yang besar dengan raksasa, rekan-rekan sekalian juga akan pasti berhasil dengan raksasa ini membangun komunitas yang besar. Terima kasih atas seluruh perhatiannya rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian tetap menjadi orang yang luar biasa dan istimewa. Sekian, nilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.